Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Komunikasi Kesehatan dengan saya Nabila Septiana Prasetya sebagai asisten apoteker. Saya Dewi Atvidianti sebagai teman pasien. Saya Shirley Vidyawinata sebagai apoteker. Saya Kirania Putri Nastia sebagai kasir. Saya Yana Melia sebagai pasien. Kami akan mempresentasikan roleplay tentang pelayanan medikasi kesehatan dengan menggunakan metode ASMETOD. Selamat menonton! Metode ASMETOD digunakan oleh tenaga kefarmasian untuk menggali informasi pasien secara sistematis sebelum memberikan rekomendasi obat, sehingga penggunaan obat menjadi lebih aman, efektif, dan rasional. Nah, dalam simulasi ini, seorang pasien datang ke apotek dengan keluhan demam dan radang tenggorokan yang telah dialami selama beberapa hari. Pasien datang bersama temannya untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Apoteker dan tenaga kefarmasian akan melakukan pengkajian kondisi pasien, memberikan informasi obat, serta edukasi terkait penggunaan obat dan penanganan keluhan yang dialami pasien. Aduh, kayaknya sekarang sakit deh. Kebanyakan makan makanan pedas sama minum es kemarin. Oh iya deh kalau itu. Ya udah, aku anterin ke apotek yuk sekalian konsultasi. Selamat siang, selamat datang di apotek kesehatan dan juga Bantu. Siang saya cari obat demam dan sakit tenggorokan. Baik, sebelumnya untuk atas nama siapa dan umur berapa? Nama saya Yana Melia, umur 20 tahun. Yang Amelia ber-20 tahun ya? Iya. Sebelumnya sudah berapa lama mengalami kondisi seperti ini? Udah 2 hari. Kemudian ya, baik, tema informasinya ya. Saya akan mengarahkan Anda untuk konsultasi ke apoteker kami ya. Nanti bisa duduk dulu untuk tunggu sebelah sana. Kemudian saya panggil ya. Misi Ibu Iya, selamat siang. Ya Ibu, saya mau info kalau ada pasien yang mau konsultasi untuk obat, untuk keluhannya itu demam sama sakit tenggorokan. Oke, boleh disuruh masuk aja ya. Makasih. Pasien atas nama Yayan Amelia umur 20 tahun. Yayan Amelia umur 20 tahun ya? Iya. Baik, bisa langsung masuk aja ke ruang konsultasi di sebelah sana ya. Terima kasih, Kak. Ya, silakan masuk. Silakan dulu. Selamat pagi, saya dengan apoteker Shirley. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kondisi pasien sehingga kami dapat memberikan obat yang tepat dan benar. Atas nama siapa? Nama saya Yana Melia. Yayan Amelia. Umur berapa Yayan? 20 tahun. Umur 20 tahun. Oke Kak Yayan, apakah obatnya untuk dipakai sendiri atau untuk orang lain? Iya, untuk saya sendiri. Oke, dipakai sendiri. Kayaknya keluhannya itu demam dan sakit tenggorokan ya? Iya, benar. Sebelumnya pernah mengonsumsi obat, suplemen, vitamin atau jamu tertentu? Saya hanya konsumsi vitamin C. Kak Yayan, bisa dijelaskan lebih rinci tentang keluhan yang dialami? Saya mengalami demam dan tenggorokan terasa sakit saat menelan. Apakah tenggorokannya terasa kering, gatal, atau perih? Lebih ke perih saat menelan makanan dan minuman. Apakah masih bisa makan dan minum seperti biasa? Ya nih, dia kalau makan makanan pedas, tenggorokannya terasa semakin sakit. Oke, saya mengerti. Sudah berapa lama demam dan sakit tenggorokan ini dirasakan? Sekitar 2 hari. Apakah demamnya itu terjadi terus-menerus atau hanya pada waktu tertentu? Biasanya lebih terasa pada sore hari dan malam hari. Sebelumnya kalian udah mengonsumsi obat atau periksakan diri ke dokter belum? Belum ya?
Kayaknya punya riwayat penyakit seperti asma, mah, hipertensi, diabetes, atau alergi obat nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya, bagus. Selain demam dan sakit tenggorokan, ada gejala lain nggak kayak sakit kepala, terus pusing, mual, atau sesak napas gitu? Saya sedikit pilek dan kadang sakit kepala sih. Tapi ada sesak napas, terus kesulitan menelan yang berat nggak? Nggak ada. Oke. Kayaknya apa sih yang membuat keluhannya ini semakin parah? Waktu makan makanan pedas sama minum es sih. Terus apa yang membuat keluhannya ini semakin mereda? Minum air hangat sama istirahat. Ya nih, dia kalau makan makanan pedas, tenggorokannya terasa semakin sakit. Oke, saya mengerti. Baik, terima kasih atas informasinya. Berdasarkan hasil dari konsultasi ini, keluhan yang Kak Yayan alami itu masih bisa ditangani secara swamedikasi. Nah, saya akan merekomendasikan beberapa obat dan beberapa saran untuk mempercepat pemulihan Kak Yayan ya. Baik. Oke. Saya akan merekomendasikan paracetamol untuk menurunkan demam Kak Yayan, untuk meredakan sakit tenggorokannya ya. Nah, obat ini diminum 3 kali sehari setelah makan. Apa saya perlu antibiotik? Antibiotik itu tidak perlu. Antibiotik hanya perlu jika ada resep dokter dan jika memang diperlukan saja. Nah, selain minum obat, kalian juga jangan minum yang dingin dulu ya. Terus jangan makan-makan yang pedas. Nah, terus banyak-banyakin istirahatnya sampai penyakitnya ini keluhannya membaik. Baik, terima kasih. Saya akan menyiapkan dulu obatnya, terus nanti obatnya diambil di depan, dipandu sama asisten apoteker saya, dan dijelaskan juga nanti aturan pemakaiannya, dan bisa ditunggu dulu ya di depan. Terima kasih, semoga lekas membaik. Baik, terima kasih. Permisi Kak, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau bayar obat. Atas nama, Yayan Amelia, umurnya, 20 tahun. saya cek dulu ya. Atas nama Yayan Amelia 20 tahun ya? Ya. Totalnya sebenarnya 70.000. Uangnya pas ya? Ya. Saya cek dulu ya. Ya. Ini seperti Terima kasih, semoga cepat sembuh. Iya, terima kasih Kak. Pasien atas nama Amelia. Umurnya baru 1 tahun kembali. Umurnya 20 tahun. Kalau tahun Amerika yang sama sekali obat ya. Yang ini untuk obat radangnya atau sakit tenggorokan yang diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Dan ini untuk obat demamnya ya, diminum 3 kali sehari, 1 tablet sudah makan juga ya. baik. Ini untuk obatnya. Terima kasih, semoga sembuh. Melalui roleplay ini, kami memahami bahwa pelayanan kefarmasian tidak hanya berfokus pada penyerahan obat saja, tetapi juga memerlukan komunikasi dan pengkajian pasien yang baik. Informasi yang diperoleh dari pasien sangat penting untuk membantu menentukan penanganan yang tepat. Kami juga menyadari bahwa penggunaan ASMethod memudahkan tenaga kefarmasian dalam mengumpulkan informasi dasar pasien secara sistematis. Selain itu, pemberian edukasi mengenai penggunaan obat yang benar merupakan bagian penting dalam pelayanan swamedikasi. Dari kegiatan ini, kami memperoleh pengalaman mengenai kerjasama antara kasir, asisten apoteker, dan apoteker dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Kedepannya, kami akan terus meningkatkan kemampuan komunikasi dan ketelitian agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional.
Apoteker telah melakukan pengkajian pasien menggunakan metode AS-method secara lengkap dan sistematis. Informasi obat yang diberikan juga sudah lengkap, meliputi tujuan penggunaan obat, cara penggunaan, efek samping, serta kapan pasien harus dirujuk ke dokter. Asisten apoteker berperan aktif dalam menerima pasien, mengarahkan konsultasi, menyiapkan obat, hingga memastikan pasien memahami informasi yang telah diberikan. Pelayanan yang diberikan sudah berorientasi pada pasien dan mendukung penggunaan obat secara rasional. Secara keseluruhan, pelayanan informasi obat telah dilakukan sesuai metode AS-method dan standar pelayanan kefarmasian.